pada dasarnya tadi yang kami sampaikan itu CIPP tadi, Comprehensive Investment Policy and Planning, itu sebagian besar adalah proyek-proyek yang ada di dalam RUPTL yang kita prioritisasikan. Karena sebenarnya biaya untuk melakukan transisi energi itu lebih dari 20 miliar dolar. Nah, namun karena adanya dana yang memang dikomitmen oleh dunia internasional untuk bisa kita gunakan sebesar 20 miliar dolar, di mana diantaranya adalah 10 miliar dolar itu berupa public financing dan yang public loan ya, yang artinya lebih banyak dari negara, dari ADB atau World Bank sebagai development bank, dan 10 miliar dolarnya adalah commercial loan. Ini nantinya akan dipul di dalam country platform yang sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, kita akan saat ini sudah membentuk yang dinamakan rumah bersama dengan kementerian-kementerian yang coba membumikan atau mencoba mengimplementasikan proyek-proyek dari CIPP ini mana saja yang bisa diprioritaskan dengan dana yang masuk. Nah, ini yang sedang berjalan saat ini. Kita menyisir proyek-proyek yang kira-kira menarik untuk didanai oleh para pemberi dana tadi yang dilewatkan country platform tadi. Dan ini si IPP ini sekarang sudah dalam tahap mana Pak? Sudah ada roadmap-nya kah ataukah bagaimana tahapannya? CIPP itu sudah ada listnya, list proyeknya sudah ada. Nah, kita sedang memproses beberapa dalam proses persiapan untuk tender yang kemudian nanti diinlainkan dengan dana yang masuk di country platform tadi. Oke. Jadi peserta dari tender-tender energi terbarukan ini itu boleh memilih sebenarnya apakah dia akan mengambil pembiayaan dari country platform tadi atau mereka membawa pembiayaan sendiri. Nah, tentunya mana yang lebih menarik bagi mereka itu yang akan dipakai, dan belum tentu tadi karena adanya mix dari dana di country platform itu 10 billion adalah komersial loan, tentunya pasti juga bukan dana yang murah ya. Artinya bisa saja para peserta tender ini membawa pembiayaan yang sendiri yang lebih murah, dan bisa aja mereka tidak menggunakan dana JETP ini secara langsung. Jadi sebetulnya bahwa ada dana-dana yang bisa dipertimbangkan untuk kemudian digunakan di dalam program-program ini. Tadi juga Bapak sebutkan kan sebetulnya ketika perusahaan-perusahaan mau melakukan transisi energi, ini kan sumber-sumber financing yang membantu itu juga beragam Pak. Ada yang mau, ada yang tidak, ada yang menggunakan sejumlah syarat yang ketat, ada yang tidak. Mungkin dikasih elaborasi sedikit Pak. Pendanaan seperti apa yang sebetulnya tersedia? Tadi dalam waktu kita ngobrol sempat Bapak singgung ada transition financing, tapi ada green financing juga. Bagaimana sebetulnya sumber pendanaan ini sekarang Pak? Memang yang menarik pada saat awal kita diskusi dengan JETP khususnya, umumnya JETP ini membawa GFunds Pak. GFunds itu adalah Global Alliance for Net Zero Emission. Jadi adalah sekumpulan bank-bank yang siap untuk membiayai transisi energi, di mana mereka pada saat itu hanya mengenal yang namanya green financing. Green financing adalah suatu skema pembiayaan di mana hanya akan membiayai satu upaya-upaya pembangunan renewable energy, tetapi bukan terhadap pembangkit-pembangkit yang yang konvensional seperti coal ataupun gas. Nah, namun kan ada beberapa inisiatif sebenarnya walaupun tidak langsung ke renewable energy, tetapi dia bisa menurunkan emisi. Misalkan kita melakukan efisiensi di pembangkit coal, menggunakan teknologi yang lebih bersih dari pembangkit coal. Kita melakukan perubahan dari pembangunan coal menjadi pembangunan gas. Nah,
walaupun ini terjadi penurunan emisi dari kegiatan ini, pada saat itu belum tersedia yang namanya transition financing. Nah, sehingga pada saat itu kita mengemukakan bahwa untuk kita mencapai net zero emission itu tidak mungkin kita langsung loncat menggunakan renewable secara langsung, karena renewables ini ada dua jenis. Yang pertama adalah renewable yang base loader seperti PLTA maupun geothermal. Yang kedua adalah variable renewable energy, yaitu PLTS dan juga PLTB, Bayu. Nah, untuk yang PLTS dan Bayu mungkin bisa dibangun secara cepat, yaitu mungkin 2 atau bahkan bisa sampai 2 tahun. Nah, namun yang masalahnya adalah dia bukan from energy, dia adalah energi yang hanya tersedia, misalnya kayak PLTS hanya siang hari, dan juga ada intermitensi. Nah, kemudian kalau PLTB sepanjang hari, namun juga angin bisa angin-anginan gitu ya, apalagi di negara tropis. Kalau negara subtropis agak stabil. Nah, itu bisa dibangun 2-3 tahun, tetapi masalahnya tadi. Yang kedua adalah yang base loader, PLTA dan geothermal. Nah, dari pengalaman kami membangun PLTA dan geothermal itu rata-rata 7 sampai 10 tahun. Nah, sehingga ada nanti gap yang perlu diisi adalah ketika kita membutuhkan energi dalam skala jangka menengah, yaitu 5 tahun. Kita sudah berkomitmen tadi di 2021 tidak akan membangun lagi PLTU. PLTU yang ada mungkin akan terutilize dalam waktu kami perkirakan mungkin dalam 3 tahun ke depan, walaupun saat ini kita punya oversupply itu akan habis. Kan kami harus isi. Nah, mau nggak mau kan harus dengan gas. Nah, gas ini kalau tidak ada pembiayaan kan sulit kan. Makanya itu yang kita sampaikan bahwa kami butuh adanya transisi yaitu gas. Dan ini butuh transition financing.